Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, halo bosku. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan apa itu jimat jitu agar bosku lulus CPNS. Ya, benar, jimat jitu. Saya muslim sejati ya bosku, muslim yang bertauhid. Nah, menurut saya itu jimat agar kita lulus dan aman oleh panitia, sehingga kita bisa lulus PNS. Saya ucapkan selamat datang dan jumpa lagi dengan saya Herianto Trisaputra di channel Air Putih. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada para bosku dan khususnya para pejuang NIP. Saya doakan lulus tahun ini. Bagi yang udah klik subscribe dan bagi yang belum, silahkan klik subscribe dan share. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. So, saksikan terus video ini sampai habis. Nah, bosku, kita masuk pada pembahasan inti pada video ini, bahwa kisi-kisi dan materi soal CPNS ataupun P3K pada 2021 ini itu secara umum masih sama dengan pengadaan CPNS 2019 berdasarkan Permenpan terbarunya, bahwa secara umum masih sama, tidak ada yang berubah sangat drastis. Nah bosku, kalau ngeliat gambar ini saya jadi teringat waktu saya juga ikut berjuang pada tes SKB ya, khususnya karena ketika tes SKD itu pandemi itu belum meletus. Setelah memasuki tahap akan SKB, pandemi corona mulai menjadi pandemi dunia ya. Makanya pada waktu itu saya juga ini sama, jaga jarak, pakai masker, bahkan dengan protokol sebelum masuk ruang itu protokol kesehatan yang sangat ketat sekali ya. Nah bosku, bahwa untuk jadwal pendaftaran CPNS ini jadwalnya masih bisa dibilang cukup tentatif ya, tergantung kembali lagi pada keputusan pemerintah. Tapi untuk alangkah baiknya bosku dari sejak awal senantiasa mempersiapkan perang besar ini, karena kita menyebutnya perang besar ya. Karena kalau bosku ingin bermain-main, coba-coba, walaupun bosku lulusan terbaru, jangan coba-coba. Kalau ada kesempatan pembukaan CPNS, ada waktu belajar, maka raih. Bahkan bisa memecah rekor bosku. Baru selesai wisuda, ada pembukaan CPNS, belajar cerdas. Nah, untuk mengetahui bagaimana yang dimaksud belajar cerdas, bosku bisa melihat di video saya yang pertama ya. Di situ kita bahas secara cukup gamblang bahwa belajar cerdas itu bagaimana. Nah, kemudian pada berita online ini bahwa tahun ini kebutuhan ASN sebanyak 1.200.000 sekian. Dengan rincian P3 ke guru paling banyak, non guru. Nah, yang CPNS hanya 119 ribuan per seluruh Indonesia Raya ini bosku. Bisa dibayangkan, jika boleh dibilang 120.000 dibagi 34 provinsi untuk seluruh Indonesia secara umum. Bisa dibayangkan sangat termasuk dikit sekali ya. Bisa jadi ada beberapa jabatan atau lulusan yang jabatan itu yang tidak terbuka lagi. Karena itu bosku, jangan coba-coba untuk menjadi tim hore
untuk hanya tim pelengkap saja. Kalau ada kesempatan belajar, belajar cerdas. Bagaimana? Kembali lagi ke video saya selanjutnya, video saya sebelumnya yang pertama. Nah, pada kali ini kita akan coba ingin membahas tentang kisi-kisi khususnya TKP, tes karakteristik pribadi. Karena perlu diketahui bosku, TKP ini soalnya pada ujian CAT itu sebanyak 35 soal. Untuk passing grade-nya sama dengan passing grade CPNS 2019, tidak ada perubahan yang begitu mendasar, bahwa sama, masih 126 poin. Nah, kalau menurut saya pribadi bosku, untuk TKP ini dia kan kalau boleh dibilang kan hanya memakai logika, dalam tanda kutip. Dia tidak menggunakan rumus-rumus pasti seperti TIU ataupun hafalan-hafalan pasti seperti TWK. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi, dari pengalaman saya pribadi, jadi ketika bosku masuk ke ruangan untuk mengikuti ujian CAT BKN itu, dari 100 soal itu, kalau menurut saya bosku segera mendahulukan mengerjakan TKP. Karena TKP kita soal-soalnya meskipun panjang-panjang, tetapi dia sifatnya masih menggunakan logika. Jadi kalau kita ibaratkan, kalau istilah santainya itu ibarat mesin kendaraan itu, jadi otak itu masih fresh, masih pemanasan. Jangan langsung dihajar dalam tanda kutip dengan TWK ataupun TIU yang langsung hitung-hitungan yang angkanya cukup ribet. Nah, mungkin pada soal-soal sulit bosku bisa mengerjakan, tapi secara jangka panjang, nah kalau secara jangka panjang itu otaknya sudah ibaratnya dia kendaraan langsung nanjak tinggi. Jadi ketika sudah ada soal yang ringan, yang seperti TKP, membaca sekilas, kemudian ada pilihannya sekilas-sekilas, karena sebelumnya sudah dipaksa keras untuk menghitung rumus-rumus, menghitung operasional yang ruwet, ribet, maka terlepas beberapa soal TKP ini yang mudah tadi. Ya mungkin hanya beberapa detik bisa temukan jawaban untuk poin terbesarnya. Nah, kalau menurut saya, ketika kita mulai ujian CAT, maka dahulukan TKP. Langsung ke nomor 60 sekian, 65. Karena itu TKP yang pertama ya, nomor 1 untuk TKP-nya, langsung ke sana karena itu masih ringan. Jadi itu tadi, ibarat kendaraan tidak langsung nanjak tapi jalan datar dulu, ibaratnya pemanasan dulu otak. TKP, ingat poin kita, target kita 126 poin. Itu kalau jabatan yang bosku lamar yang dikit peminatnya. Tapi kalau peminatnya banyak, jujur aja, termasuk jabatan saya kemarin, jabatannya perawat. Nah, ini cerita balik sedikit ya bosku, bahwa 7 kursi yang direbutkan itu yang pendaftarnya 350 orang. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau bosku hanya kalau bisa standarnya saja, maka jadi bisa dibayangkan kalau bosku hanya untuk mengamankan passing grade saja, jika pada posisi kami yang diambil hanya 7 kursi sedangkan pelamarnya 350, maka
sia-sia. Jadi waktu itu kalau saya itu berpikir bahwa jangan cari aman, jadi harus super di atasnya, dan alhamdulillah berhasil. Nah bosku, kembali lagi kalau itu TKP, karena 126 poin itu sudah passing grade minimal pada menit-menit pertama. Kalau saran saya bosku, kerjakan sampai 25 sampai 26 nomor. Itu dalam tanda kutip yang bosku yakini nilainya bakal mendapatkan 5, karena kalau 26 nomor dikali 5 dia mendapatkan nilai 130, baru bosku mulai beralih ke soal TWK. Nah kalau menurut saya tingkatan tersulit itu yang paling atas itu TIU pada set di awal, karena jadi yang kedua itu TWK, dan yang cukup ringan ini kalau menurut saya TKP ya, karena dia itu tadi tidak hafalan. Tapi ternyata pada 2019 itu TWK banyak juga yang kesandung pada TWK, karena kalau boleh dibilang kata teman-teman itu TWK rasa TKP, tapi itu kan sifatnya hafalan pasti dia, dalam artian tidak, meskipun tidak hafal rumus, katakanlah kalau TIU kan katakanlah tidak hafal akar dari 144, maka tidak bisa mengira-ngira. Kalaupun mengira-ngira mungkin hanya sekian persen. Kan kalau TWK masih bisa lah kita untuk mencoba menyambung-nyambungkannya. Jadi kalau saran saya yaitu TKP selesaikan 26 soal, kemudian beralih langsung ke TWK atau TIU. Nah itu tentukan mana bosku yang mau ini. Nah kembali lagi bahwa kisi-kisinya masih sama, yaitu pelayanan publik. Nah maksud di sini pelayanan publik yang saya rangkum ya, bahwa itu maksudnya pemerintah itu ingin ya, maksudnya yang dalam soalnya itu ada ASN itu menunjukkan sifat ramah tamah, kemudian pelayanannya efektif dan kepuasan publik. Kemudian jejaring kerja, itu maksudnya bahwa ASN itu bisa membina hubungan, kemudian bekerja sama antar teman, kolaborasi ya, kemudian kolaborasi efektif baik dalam kegiatan individu maupun tim. Kemudian sosial budaya, bahwa seorang ASN walaupun ia baru, ASN baru, CPNS baru, harus bisa cepat beradaptasi, jujur, tanpa KKN, bersih, kerja keras, kreatif, dan sebagainya. Kemudian D, teknologi informasi dan komunikasi, bahwa ASN itu mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Nah kemudian yang terakhir profesionalisme, itu bahwa melaksanakan ASN itu melaksanakannya sesuai tupoksi, sesuai tuntutan jabatan. Nah karena itu bosku, ini sudah waktunya semakin mepet, karena pasti ya, meskipun waktunya tentatif karena keputusan akhir ada di tangan pemerintah, maka bosku jangan menunda-nunda untuk terus belajar cerdas. Apa itu belajar cerdas? Bosku bisa lihat di video saya yang pertama. Di situ saya jelaskan cukup gamblang bahwa apa itu belajar cerdas untuk membongkar rahasia lulusnya CPNS. Oke. Nah, ini dia bosku yang saya maksud jimat jitu. Tunggu dulu, jangan buru-buru di skip. Bosku, jangan marah dulu, jangan menyesal dulu, bukan. Ada sebuah edukasi yang ingin saya selipkan kepada bosku, bahwa untuk lulus CPNS ataupun tes yang lainnya, bosku tidak perlu memakai jimat dalam tanda kutip harus kedukun, paranormal atau apalah. Tapi bosku, khususnya pada CPNS ini harus belajar cerdas. Ya, yakin, kepercayaan diri,
karena telah belajar cerdas, dan perbanyak doa. Sisanya biarkan Allah Subhanahu wa taala yang bekerja. Biarkan Allah yang menentukan. Jangan pernah sampai menyerah, karena kalau gagal sekali, coba lagi, gagal, coba lagi. Tapi kalau Bos Q sudah menyerah, selesai sudah. Oke? Untuk itu harus tetap semangat. Ingat, belajar cerdas. Oke? Senantiasa saya berdoa agar Bos Q mendapatkan hasil yang terbaik. Jika tahun ini gagal, tahun depan coba lagi, coba terus sampai berhasil. Toh kalau terbentur umur, mungkin rezeki di luar selain CPNS adalah yang terbaik untuk Bos Q semua. Sekali lagi, jangan lupa klik subscribe-nya dan lonceng, serta beri komentar yang membangun dan boleh disebarkan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.